Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan. Sebelum memulai kebaktian, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat diundang untuk menghadiri persekutuan doa Kamis pada hari Kamis 14 April jam 18.30 yang akan dipimpin oleh Bapak Elia Budiono. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dengan menyanyikan Ku Tahu Mukalisku Hidup. Ya tempat tinggal ku abadi, dan aku akan dijemputnya kasihnya tidak terperi. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, ramah dan kasih miliknya. Saudara kekasih Tuhan, kita akan bersama mengawali ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi beserta dengan segala isinya, yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Ya saudara yang terkasih, 3 minggu sudah kita melewati Paskah, dan ini adalah minggu yang ketiga. Adakah perasaan di dalam hati saudara ketika Paskah itu berlalu masih ada riak-riak atau bekas-bekas daripada semangat Paskah itu sendiri? Seringkali apa yang barusan kita rayakan, apa yang barusan kita peringati berlalu begitu saja tanpa makna, sehingga pada akhirnya hidup kita pun tidak memberikan satu gairah di dalam iman dan di dalam kekristenan itu sendiri.
Apakah ada perjumpaan-perjumpaan yang terjadi antara kita dengan Tuhan setelah kita mengetahui akan karyanya di atas kayu salib yang merupakan karya yang sempurna? Oleh sebab itu saudara, pada hari ini tema kita adalah perjumpaan yang menumbuhkan iman dan pertobatan. Sama seperti apa yang pernah dialami Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 7 hingga yang ke-8 di sana ia katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itulah hasil daripada satu refleksi Rasul Paulus ketika ia berjumpa dengan Kristus. Dan adakah di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini juga membawa satu perubahan dan pembaharuan yang betul-betul membuat kita menjadi mengerti apa sih sesungguhnya hidup kita di hadapan Tuhan. Ada banyak dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan di antara diri kita dengan sesama, dan marilah kita mengakui akan segala dosa dan kebersalahan kita sebelum lebih lanjut kita beribadah. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akui bahwa seringkali hidup kekristenan kami begitu datar. Tidak ada sesuatu yang memberikan satu perubahan-perubahan. Karena kami tidak mau masuk di dalam pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Dan bahkan seringkali kami melihat dan menganggap hidup kami ini adalah milik kami sendiri. Sehingga kami pun memperlakukan hidup kami ini sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikiran-pemikiran kami dan apa yang kami anggap dan pandang baik. Sehingga ketika menuju kepada satu keinginan-keinginan kami, tidak pernah kami melihat Tuhan yang adalah Tuhan kami yang kami sembah dan kami percayai. Hidup kami tidak bersentuhan dengan Tuhan, dan kadang hidup kami juga tidak memunculkan satu pergumulan-pergumulan bersama Tuhan yang kami imani dan percayai. Ampunilah kami jikalau pada akhirnya ada banyak orang-orang yang berada di sekitar kami yang tersakiti karena kami melihat dan menilai hidup kami menurut pemikiran-pemikiran kami, diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami sudah menyakiti hati istri dan suami kami, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayanan kami, orang yang ada di sekitar kami, bahkan mungkin orang-orang yang dalam bekerja sama dengan kami. Bagaimana mungkin mereka dapat melihat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pribadi kami, ketika kami tidak menunjukkan suatu sikap dan perilaku yang sesuai dengan pribadi Kristus. Ajarkan kami untuk terus-menerus mengenal Engkau lebih dalam dan dalam lagi, agar dengan demikian ya Tuhan, warna dari pribadi-Mu selalu terpancarkan dari kehidupan pribadi kami. Tolonglah kami, ampunilah kami, dan hanya kepadamu sajalah kami berdoa dan memohon belas kasihan. Amin.
Saudara, berbahagialah mereka yang diampuni dosa dan kesalahannya, dan anugerah ini nyata bagi kita semua. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Berikan salam damai. Perubahan besar dari kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, aku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, di jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Kita berdoa untuk firman yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Ya Tuhan, kami rindu agar Engkau ada di dalam hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami. Karena dengan demikian, maka hidup kami akan memancarkan pribadi Kristus, sehingga karakter Kristuslah yang muncul dari setiap ucapan kami, tutur kata kami, kehidupan kami, yang membawa berkat bagi dunia dan sesama. Oleh sebab itu kami ingin terus belajar dan belajar dari pengalaman-pengalaman setiap orang-orang yang berjumpa dengan Engkau. Dan biarlah kami pun mengalami perjumpaan-perjumpaan secara pribadi yang akan mengubah seluruh kehidupan kami. Tolonglah kami untuk dapat memahami setiap rahasia dari kebenaran firman-Mu, dan juga hamba-Mu di dalam menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ini, agar biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan.
Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20. Perikop ini mengisahkan keterpurukan dan pembalikan keadaan yang dialami Saulus setelah berjumpa dengan Tuhan yang menuntunnya kepada pertobatan. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Perikop ini berisi peneguhan bahwa anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Beginilah firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga yang ke-19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu itu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tentunya saat ini saudara sebagai orang Kristen, kekristenan saudara usianya pasti sudah di atas 1 tahun. Ada orang Kristen baru yang baru 1 bulan, 2 bulan? Nggak ada ya? Oke, berarti saudara semua adalah orang-orang Kristen yang baik, begitu ya. Tetapi saudara ingat nggak ketika saudara menjadi Kristen pertama kali, apa yang ada di dalam hati saudara, pikiran saudara, dan diri saudara? Pasti ada satu yang membuat hati kita begitu ya terkesan, atau sesuatu yang membuat kita pada akhirnya melihat bahwa oh, Yesus adalah juru selamat. Tetapi ada pula mungkin di antara saudara yang ya di dalam kekristenan begitu saja, dan dibaptis, katekisasi, CD, percaya. Saya ingin katakan saudara bahwa menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus, menjadi orang Kristen itu bukan sekedar proses menjadi tahu dan percaya. Akan tetapi menjadi orang Kristen dan percaya kepada Yesus itu adalah proses perjumpaan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Jadi kekristenan bukan hanya sekedar pengetahuan. Kekristenan adalah suatu pengalaman bersama Tuhan. Sedangkan pengetahuan bersifat pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, ide, dan gagasan. Sehingga prinsipnya kekristenan adalah pengalaman rohani
bersama dengan Tuhan, saudara. Nah, manakala seseorang percaya kepada Kristus dan hanya berhenti kepada pemikiran, konsep dan gagasan yang ada, maka dan tidak berlanjut kepada satu proses pergumulan yang ada, maka iman yang ada di dalam diri orang itu, kerohaniannya hanya ada pada tataran konsep, hanya ada pada tataran pemikiran-pemikiran dan gagasan. Tuhan yang diimani dan dipercayai adalah Tuhan di dalam pemikiran, Tuhan di dalam konsep. Tuhan yang juga diimani dan dipercayai adalah Tuhan yang dikendalikan menurut apa yang dipikirkan dan dipandang baik, saudara. Jadi sebetulnya Tuhan itu siapa pada akhirnya? Tuhan itu pada akhirnya diri sendiri. Dan Tuhan itu dikendalikan oleh segala pemikiran-pemikiran dan konsepnya. Bagaimana kita memandang Tuhan dan melihat Tuhan itu sesuai dengan keinginan-keinginan kita, ya sudah, pada akhirnya kita sepertinya menjadikan Tuhan itu berhala untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, saudara, mungkin saudara akan kenal orang ini, Oprah Winfrey, ya, seorang pembawa acara TV terkenal yang diperkirakan ada 15-20 juta pemirsa di Amerika Serikat yang selalu mengikuti, menyaksikan acaranya. Beberapa tahun lalu di Indonesia juga ini terjadi, dan acaranya itu juga diliputi 130 negara di dunia. Oprah ini dia adalah orang yang dari kecil percaya kepada Kristus dan dia adalah pengikut daripada gereja baptis, saudara. Dia juga mengalami satu kehidupan yang keras pada saat remaja, tetapi kemauannya, otaknya yang cerdas membuat dia terus berkembang dan bertumbuh menjadi seorang penyiar radio dan kemudian pembawa acara yang amat terkenal itu, saudara. Bahkan majalah Times memberikan Oprah predikat sebagai salah seorang yang paling berpengaruh di dunia dengan kekayaannya hampir 140 miliar dolar, saudara, dan dia sudah merasa nyaman dengan itu. Nah, predikat yang juga diletakkan kepadanya adalah sebagai wanita yang paling berbahaya di dunia. Kenapa? Predikat ini dilekatkan oleh karena Oprah menuntun jutaan pengikutnya kepada apa yang disebut dengan New Age, satu gerakan keagamaan yang mengikut sertakan berbagai jenis kepercayaan keagamaan, menggabungkan ilmu pengetahuan, mencampur adukan ajaran agama Kristen, Buddha, Hindu, dan Spiritisme, dan semuanya itu berpusat kepada diri sendiri. Allah menjadi diri. Nah, saudara, pada tahun 2008 dunia gempar. Oleh karena apa? Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh ratusan ribu orang, Oprah ini kemudian memberikan satu pandangan tentang agama dan Kristus, saudara. Beberapa kutipan pembicaraan di hadapan ratusan ribu orang yang hadir itu adalah sebagai berikut. Dia katakan, surga bukanlah suatu lokasi, tetapi adalah bagian yang paling dalam dari kesadaran manusia. Pikiran saya adalah bagian dari Allah, saya sangat suci. Dan dia katakan, saya ingatkan saudara bahwa tidak ada dosa. Satu-satunya pekabaran dari penyaliban Yesus di atas kayu salib adalah bahwa saudara dapat mengatasi salib. Dia juga katakan, kesucianku adalah keselamatanku. Keselamatanku datang dari diri saya sendiri. Nah, ini contoh, saudara, apabila orang sudah menempatkan Kristus, pengenalan perjumpaannya dengan Kristus pada satu tataran konsep pemikiran-pemikiran yang ada, maka yang dilahirkan juga adalah berasal dari konsep dan pemikiran-pemikiran itu, dan itu sangat berbahaya. Dan dia menciptakan Tuhan bagi dirinya sendiri, bahkan dirinya sendiri itu adalah Tuhan. Apa yang mau dia katakan, apa yang dia inginkan, itulah dia. Pada minggu ini bacaan kita juga tidak lepas dari murid-murid Tuhan Yesus dalam hal ini, Paulus dan Petrus, saudara. Kita bisa melihat ketika
pemikiran-pemikiran yang ada itu ada di dalam satu konsep-konsep, dan di mana Tuhan itu adalah pemikiran, Yesus itu adalah Tuhan. Semuanya itu tidak lepas dari apa yang juga dipikirkan oleh Paulus dan Petrus. Tetapi Tuhan yang macam apa yang ada di dalam pemikiran Paulus dan Petrus? Saudara lihat, coba kita lihat bersama apa yang ada di dalam konsep diri Paulus tentang Allah itu, dan nanti konsep Petrus yang melihat Yesus sebagai Tuhan yang seperti apa. Paulus menunjukkan akan penguasaannya terhadap hukum Taurat secara baik, aturan-aturan, ajaran-ajaran tradisional para nabi. Dan Paulus menguasai akan semuanya itu. Bahkan dia juga menguasai akan apologetik, ilmu berdebat, berargumentasi, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang senantiasa diperdebatkan itu mampu ia atasi. Dan Paulus bangga atas keyahudiannya, dan karena pengetahuan dan keyakinannya, Paulus merasa dirinya wajib untuk menentang agama Kristen dan dianggap sebagai bidah atau ajaran sesat. Ia menjadi musuh utama orang-orang Kristen, menangkap mereka dan mendorong mereka agar dihukum mati. Oleh sebab itu ketika dia membunuh orang-orang Kristen itu hukumnya halal, sah, tidak berdosa. Itulah Paulus, sehingga Paulus juga terlibat di dalam pembunuhan Stefanus. Kita baca Kisah Rasul pasal 7 itu. Nah, orang-orang yang demikian pada akhirnya ketika melihat Allah itu ada di dalam kebenaran-kebenaran pandangan keyakinan agamanya, Taurat yang benar, aturan-aturan, maka dia menjadi orang-orang yang melihat di luar apa yang diyakininya itu salah. Dia melihat bahwa Allah di luar daripada apa yang dipikirkan dan disembahnya itu adalah salah. Sehingga dia berani untuk membunuh kekristenan, orang-orang Kristen. Bagaimana juga dengan Petrus? Tidak kalah dengan Paulus, saudara. Dia adalah murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus dan sebetulnya mendengarkan apa yang juga diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dengan lantang. Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Tapi tunggu dulu, seolah-olah itu jawaban yang luar biasa. Namun Mesias di dalam pemikiran daripada Petrus adalah penyelamat duniawi. Yesus sebagai raja dunia yang tidak lebih dari Daud pada masa pemerintahan Israel pada waktu itu. Yang membawa kerajaan itu begitu berlimpah, begitu makmur, dan itulah yang ada di dalam pemikiran Petrus terhadap diri Yesus yang akan dapat membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Israel dari pemerintahan penjajahan Romawi. Ketika kemudian Yesus juga menceritakan bagaimana karyanya, penderitaannya, apa yang dilakukan oleh Petrus. Dia katakan, kiranya dijauhkan daripadamu kesemuanya itu. Bagi dia, masakan sih seorang juru selamat, seorang Mesias harus menderita? Tidak bisa. Penyelamat yang daripada Allah itu selalu dapat mengatasi segalanya. Dan ketika Yesus juga menceritakan bagaimana ia akan disalibkan, mati, apa kata Petrus? Tuhan, aku bersedia untuk masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Dan apakah benar? Pikirnya karena Tuhan pasti punya kekuatan, kekuasaan, sehingga ketika dia membela tidak akan pernah dia terseret masuk di dalam penjara. Tetapi nyatanya ketika Yesus tertangkap, dia melarikan diri, bahkan dia kemudian menyangkal Yesus ketika ada orang yang mengenal Petrus sebagai salah satu murid Yesus. Nah saudara, itulah yang terjadi dengan orang-orang yang ada di seputar Yesus. Orang-orang yang percaya dan mengenal Yesus. Mungkin perjumpaan awal itu begitu baik. Baik dalam diri Saulus maupun di dalam diri Simon.
Atau mungkin juga perjumpaan yang ada di dalam diri kita juga baik terhadap Yesus. Namun seringkali perjumpaan yang baik itu memberikan satu kesan, semangat. Hidup kita baru dan kita ingin mengikut Yesus. Namun ketika ini tidak dipelihara, ketika ini tidak dipergumulkan, ketika ini tidak terus-menerus masuk di dalam pergulatan, perjumpaan demi perjumpaan, pada akhirnya apa yang kita pikirkan tentang Yesus di dalam perjumpaan pertama hanya pada tataran konsep pemikiran-pemikiran saja. Dan itu menjadi satu persepsi personal dalam pemikiran kita sendiri. Oleh sebab itu saudara, tidak mengherankan ketika persepsi personal dalam pemikiran dan gagasan itu ada di dalam diri kita, Tuhan di dalam persepsi, maka outputnya juga yang terjadi adalah Tuhan dalam konsep kita. Tuhan adalah aturan-aturan Taurat keselamatan yang didapatkan dari melakukan pekerjaan-pekerjaan atau hukum-hukum Taurat itu. Akhirnya kita terjerumus ke dalam satu situasi bahwa yang benar ini adalah seperti ini. Di dalam tata aturan-aturan yang ada itulah keselamatan. Padahal hidup dan keselamatan kita itu anugerah dari Allah. Ketika kita memikirkan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, ya betul. Tetapi konsep itu kita pelihara, maka yang muncul adalah teologi kemakmuran. Mengikut Yesus itu selalu sukses, selalu makmur, dan kita tidak mendapatkan sesuatu kesulitan apapun. Ketika kemudian konsep pemikiran-pemikiran tentang Tuhan kita itu tidak masuk di dalam satu pergumulan secara pribadi, dan tidak sesuai pada akhirnya dengan apa yang kita pikirkan kenyataannya, lalu pada akhirnya manusia akan kecewa. Sama seperti Simon dan teman-temannya. Ketika harapan terhadap Yesus begitu besar dan dia mati di atas kayu salib, dan seusai penguburannya mereka kembali ke hidupnya yang asal. Aku pergi menangkap ikan, kami juga ikut. Perjumpaan terhadap Yesus yang pertama kali pada akhirnya runtuh, hilang begitu saja, tanpa makna, saudara. Oleh sebab itu, saudara, dalam kerangka mengubah spirit pemahaman dan kepercayaan yang benar terhadap setiap anak-anak Tuhan, kadangkala Yesus hadir kembali. Dia hadir dan ingin berjumpa dengan manusia di dalam perjumpaan yang sangat pribadi, yang sangat personal. Dan tidak jarang dia memberikan satu pesan, dan tidak mengherankan bahwa di dalam perjumpaan yang kedua manusia berada di dalam persepsi yang sesungguhnya, dan Tuhan memberikan persepsi yang benar di dalam pemikiran manusia. Dan di dalam kerangka menuju pemikiran yang benar inilah, maka peran itu ada di pihak Allah. Allah lah yang mengendalikan apa yang dipikirkan manusia, dan bukan kemudian manusia yang mulai memikirkan Allah. Tidak. Allah mencoba memberikan sesuatu yang benar di dalam hidup manusia. Oleh karenanya, ketika kemudian Allah hadir untuk yang kedua kalinya, dia memberikan perjumpaan terhadap Saulus dan Simon. Apa yang terjadi, saudara? Secara pribadi dia datang kepada Saulus, dan di dalam sesuatu perjumpaan yang dahsyat, ia hadir dengan cahaya yang begitu terang, dan di dalam kesilauannya itu Saulus tidak dapat melihat siapakah kuasa itu. Dan Allah bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Satu sapaan yang penuh dengan kekuasaan. Dan disitulah Saulus sadar dan bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Saudara, sesuatu yang luar biasa, bukan? Dan itulah yang membuat
Saulus selama 3 hari 3 malam, bukan waktu yang singkat, mulai bergumul dengan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan di dalam tataran yang benar, Tuhan di dalam kuasa yang menyatakan kuasanya. Paulus bergumul 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Sampai pada Tuhan Allah menyuruh Ananias untuk memulihkan dia. Dan dari pergumulan itulah Saulus mendapatkan satu pencerahan. Dan bagaimana sekarang dengan Petrus? Ia mendapatkan waktu secara khusus ketika Tuhan datang secara khusus kepadanya. Sesudah bangkit, suatu percakapan yang intens antara Yesus dengan Petrus, percakapan yang tanpa penghakiman. Apa yang ditanyakan oleh Yesus? Apakah engkau mengasihi aku? Satu pertanyaan dari hati ke hati. Pertanyaan yang rela memaafkan kesalahan atas pengkhianatan. Pertanyaan dari seorang pribadi yang tak mau terjerat dalam trauma masa lalu. Pertanyaan dari seorang pribadi yang memandang ke depan dan menawarkan pemulihan dan pembaharuan atas pribadi si Simon ini. Oleh sebab itu maka di balik pertanyaan itu, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya tergambar ungkapan hati tak terkatakan, aku mengasihimu Simon, anak Yohanes. Dan itu berarti hanya orang yang penuh kasih sajalah yang dapat melontarkan pertanyaan ini, apakah engkau mengasihi aku? Yesus membuka satu kebisuan. Yesus memecahkan satu kebimbangan dan sekaligus satu kekakuan yang ada di dalam diri Simon Petrus. Yesus membangun kembali rasa percaya diri dari Petrus. Dengan apakah engkau mengasihi aku? Nah saudara, pengalaman rohani, perjumpaan pribadi sifatnya adalah spiritual, namun juga merembes ke area empiris. Mujizat kesembuhan misalnya sifatnya supranatural, namun termanifestasi secara fisik. Kekristenan akan menjadi bergairah ketika mengalami pengalaman ilahi bersama dengan Tuhan, saudara. Ketika dalam perjumpaan kita semakin tekun mencari Tuhan, bergumul di dalam pengalaman-pengalaman yang ada, maka di sanalah kita akan mendapatkan pengalaman yang indah dan keajaiban bersama Tuhan. Ketika kita semakin kudus, semakin suci dan semakin hidup benar, maka pengalaman dari Tuhan yang kita terima akan semakin luar biasa. Bertumbuh di dalam kesetiaan pelayanan misalnya akan membawa kita kepada pengalaman pelayanan yang semakin luar biasa juga. Dan disitulah iman akan menjadi hidup. Kekristenan akan diperbaharui terus. Yang namanya pertobatan itu adalah menuju kepada satu kesempurnaan. Dan kita semakin mengerti apa yang diinginkan oleh Yesus. Maka kalau kekristenan dari waktu ke waktu semakin tidak bergairah, saudara merasa bosan, saudara merasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan, itu berarti satu pertanyaan besar di dalam hidup iman dan kekristenan kita. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan? Nah saudara, lihatlah perjumpaan pribadi, perjumpaan yang kedua yang Allah berikan kepada Saulus dan Petrus. Ada perubahan-perubahan yang radikal yang mereka alami ketika Saulus berjumpa dengan Allah. Di sanalah dia menjadi Paulus, satu kehidupan yang baru. Dan dari surat-suratnya yang muncul di dalam kitab yang bisa kita baca, saudara, ada ungkapan-ungkapan teologis yang mendalam yang merupakan hasil pergumulan antara Paulus bersama dengan Yesus. Apakah ungkapan-ungkapan itu, saudara? Dari semua yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dia merasakan dia telah membunuh orang-orang Kristen, dia telah melawan Tuhan, tetapi dia ditangkap oleh Tuhan dan masih diberikan kesempatan untuk bekerja, melakukan tugas-tugas pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yaitu karya keselamatan. Oleh karenanya setelah dia ditangkap oleh Tuhan, dia merasa hidup ini adalah sesuatu yang berbeda. Apapun yang harus dia lakukan dia jalani.
Makanya dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku sudah tidak punya apa-apa, bagiku yang dapat aku berikan ini. Dan ketika aku harus mati pun, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan tadi di dalam pembacaan ayat pembukaan kita bisa melihat apa yang juga merupakan ungkapan Paulus, apa yang kuanggap penting bagiku sekarang adalah sampah. Hukum Taurat yang dia merupakan sesuatu yang utama, fokus dalam hidupnya, bagi dia sekarang tidak begitu penting lagi. Yang penting itu adalah Allah. Bagaimana semuanya terpusatkan pada Allah. Makanya hidup Rasul Paulus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Itulah Rasul Paulus. Ada perubahan yang radikal di dalam pribadinya. Demikian juga dengan Petrus. Perubahan-perubahan pun terjadi di dalamnya. Dia menjadi orang yang setiap pelayanannya bertitik tolak dari percakapannya bersama dengan Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Ungkapan inilah yang kemudian mewarnai seluruh hidup dan pelayanan Petrus. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu, itu berarti apapun yang terjadi di dalam diriku, di dalam pelayananku, engkau tahu aku mengasihi. Dan kalau yang berbicara tentang kasih, itu berarti kita akan memberikan yang terbaik, mengorbankan segala sesuatu. Nah itulah Petrus, sehingga dia sangat bersemangat di dalam melayani. Dia memberitakan Injil di pelataran bait suci yang harus berhadapan dengan para pemimpin-pemimpin ahli Taurat, orang-orang Farisi. Namun dia tetap tidak takut. Bahkan ketika dia harus dihakimi, dia berkata, taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Silakan kau memilih mana yang benar. Kau putuskan, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sehingga di dalam tradisi gereja-gereja, terutama Roma Katolik, mereka mempercayai cerita tentang Petrus yang pada akhirnya menunjukkan komitmennya seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 19, bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Matinya itu disalib secara terbalik. Nah saudara, ada banyak kisah perubahan sikap dari kedua tokoh ini secara mengagumkan, yang intinya bahwa perubahan karena perjumpaan yang sungguhnya memberikan dampak yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi pertanyaannya saudara adalah, apakah iman kita, hidup kekristenan kita adalah hasil dari sebuah perjumpaan yang sesungguhnya dengan Kristus? Itu satu pertanyaan besar bagi saudara dan saya. Oleh karena apa? Kalau memang benar saudara dapat melihat perubahan-perubahan di dalam pribadi saudara, karakter saudara, ketika saudara betul-betul menemukan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan memberikan satu kesadaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang saya percayai, bukan dalam tataran pemikiran, ide, konsep-konsep yang ada, tetapi ia nyata di dalam hidup saya. Ia ambil bagian dan mempengaruhi segala pemikiran-pemikiran dan sikap tindakan yang saya lakukan. Nah saudara dapat melihat dan menilainya. Saudara dapat mengevaluasi iman dan kekristenan, perjumpaan saudara dengan Allah. Lihatlah apakah saya dalam kehidupan keluarga, itu satu evaluasi yang paling mudah. Apakah saya sebagai suami menjadi imam bagi istri dan anak-anak, bagi keluarga. Saya menjadi panutan, saya menjadi orang yang mengayomi. Bukankah ketika kita mengenal Tuhan betul, kita akan melihat dengan benar dan mengasihi dengan benar dan memberikan yang benar, melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Dan kita praktekkan kepada orang lain. Nanti kan istri, anak-anak bisa menilai bagaimana saudara sebagai ayah, sebagai suami. Demikian juga istri, apakah kita betul-betul beriman dan telah mengalami perjumpaan yang benar dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang kita imani.
Itu akan nyata ketika istri itu akan menjadi mahkota bagi suami, yang memberikan pengayoman juga, yang memberikan rasa tenang kepada anak-anak. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen sudah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hidup kekristenan kita telah mengalami satu pembaharuan karena kita berjumpa dengan Tuhan? Dan ada sesuatu yang membuat kita terkesan antara kita dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Di mana kita hadir, kita membawa berkat. Di mana kita hadir, kita membawa damai. Di mana kita hadir, kita selalu melihat dan membuat keadaan itu menjadi menyenangkan. Sukacita surgawi, suasana surga itu turun di tengah-tengah kita, saudara. Inilah yang menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan bagi kita. Yesus yang macam apakah? Tuhan yang macam apakah yang kita jumpai, yang kita pikir, yang kita mengerti? Dan apakah juga yang sudah kita gumulkan? Sebagai hamba Tuhan, saya juga harus melihat terus bagaimana motivasi hidup saya sebagai seorang hamba yang tetap berjalan di jalur benar, di rel Tuhan, di keinginan Tuhan. Apakah saya sudah benar menjadi seorang hamba di hadapan Tuhan? Refleksi itu, pergulatan itu dari waktu ke waktu terus berjalan dan jangan pernah berhenti. Kalau berhenti, Tuhan kita itu ada pada tataran pemikiran kita. Oleh sebab itu ketika pelayanan saya mencapai 20 tahun, saudara, saya tidak pernah lupa. Tuhan hadir dan menyatakan perjumpaannya, menyatakan dirinya kepada saya. Bukan dengan peristiwa yang luar biasa, mujizat atau apa. Dengan permasalahan, satu permasalahan yang saya hadapi antara iman dan ilmu. Dan hasilnya itu adalah anak ketiga saya yang pernah saya saksikan kepada saudara. Di situ pemikiran saya menjadi berubah tentang Allah. Yang mungkin selamanya hanya rutinitas, hanya sesuatu yang ya sudah apa yang saya lakukan dan kerjakan. Tetapi ketika Allah berjumpa dan menyatakan dirinya, kuasanya, kasihnya, maka di situ pandangan saya terhadap Tuhan juga berubah, diperbaharui, semakin disempurnakan. Dan itu berpengaruh kepada komitmen dedikasi yang ada di dalam diri saya. Dan setelah tahun 2012 itu, saudara, tahun demi tahun saya mengalami perjumpaan-perjumpaan yang luar biasa. Yang hanya saya dengan keluarga saya yang kemudian kita gumulkan bersama. Dan kita katakan, mari kita berjalan dengan iman. Disitulah kemudian saya bisa melihat siapakah Tuhan itu. Dan perjumpaan itu terjadi lewat persoalan yang ada. Tetapi justru di situ kita diyakinkan dan kemudian kita berjalan. Baru-baru kemarin ini saya kemudian mendapatkan satu tulisan dari seorang pendeta STT Jakarta, saudara, yang kemudian menyentuh dan merefleksikan kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Mungkin dia hanya menuliskan pergumulan dia, tetapi itu juga kemudian menyapa saya. Saya bacakan, saudara, dikatakan begini: wahai pendeta, apa yang kau cari? Aktualisasi diri atau posisi? Atau penambal mimpi karena dulu tak masuk perguruan tinggi negeri? Wahai pendeta, apa yang kau cari? Nama hebat, keuangan sehat, atau pertikaian dengan teman sejawat? Bukankah dulu engkau telah mengikatkan diri kepada Sang Empunya hidup ini, mengabdi, bersaksi, melayani? Tak perlu takut ketika kau tak punya uang, tak perlu rendah diri ketika makan selalu kurang, tak usah panik ketika harapanmu tak kunjung datang. Karena apa yang sebenarnya kau cari, pendeta? Apakah kau masih percaya pada yang menciptakan hidupmu? Apakah kau masih percaya dan masihkah kau menyanyikan lagu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan?
Terngiangkah engkau akan keputusan untuk melayani Tuhan? Apakah engkau masih menjawab seperti ini, pendeta? Aku mencari Tuhan, aku mencari suara yang Dia katakan. Aku hendak menunjukkan kepada orang betapa baiknya Sang Pencipta kehidupan. Aku hendak berkata kepada dunia, hai engkau punya harapan. Bukankah itu yang kau cari, pendeta? Ingatlah ketika hidupmu berubah. Biarlah misimu dalam Tuhan tak pernah berganti arah. Carilah Tuhan, pendeta, dan kerajaannya, karena Dia akan menyertai setiap langkah untuk menyuarakan kabar baik dengan segenap hatimu. Tulisan ini kemudian membuat saya menjadi berpikir kembali. Bagaimana hidup, komitmen. Apakah pendeta hanya sekedar pekerjaan, profesi, atau betul-betul suatu panggilan? Itu refleksi, saudara. Saya tidak tahu juga dengan refleksi kita. Bagaimana dengan para majelis di dalam merefleksikan hidup dan pelayanan mereka terhadap gereja ini? Apakah juga memunculkan suatu pergulatan-pergulatan perjumpaan mereka secara pribadi dengan Tuhan, atau hanya sekedar mengambil satu aktivitas, ikut ambil bagian di dalam pelayanan? Kalau memang itu terjadi, maka akan memunculkan sesuatu yang akan membaharui hidup. Bagaimana kita melakukan satu relasi, membangun relasi dengan orang lain. Begitu juga dengan para aktivis ataupun mereka yang ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan. Apa sih makna sesungguhnya ketika kita ambil bagian? Apakah sekedar hanya ingin menunjukkan pribadi kita? Nah itu saudara, bagaimana juga dengan saudara sebagai jemaat? Apakah ketika kita hadir dan berbakti di tempat ini hanya melakukan satu bentuk acara entertain, ya saya datang, gereja tidak ubahnya seperti gedung bioskop yang akan memberikan sesuatu di dalam kehidupan kerohanian kita? Atau memang kita ingin datang betul-betul berjumpa dengan Tuhan dan kita ingin mendapatkan sesuatu di dalam iman dan hidup kita agar kita berubah? Apakah kita hanya melakukan satu kebiasaan seremonial di dalam satu acara-acara yang kita puas dan sesudah itu tanpa makna, hilang begitu saja? Kalau memang kita hadir di tempat ini dan kita ingin menemukan Tuhan, maka marilah Tuhan juga akan menyapa. Dan setiap saat lewat peristiwa, lewat segala persoalan-persoalan yang ada, sebetulnya Tuhan menyapa. Tetapi apakah kita peka dengan sapaan Tuhan, di mana Tuhan ingin berjumpa dengan kita secara pribadi dan mengatakan sesuatu? Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, output yang terjadi dari dalam diri saudara dan saya tidak terlepas dari input yang kita miliki, perjumpaan yang kita alami. Dan apakah itu hanya berhenti di situ atau kita terus memprosesnya? Kita terus melakukan satu pembaharuan, kita terus bergumul. Sehingga pada akhirnya ada satu pertanyaan besar bagi saudara dan saya. Perjumpaan seperti apakah yang saudara dan saya alami? Apakah hanya sekedar tradisi? Kekristenan kita itu karena turun-temurun oma opa kita, mak engkong kita, mbak kita sudah Kristen lalu kita tinggal ngikut aja. Kalau itu terjadi, apakah kita sudah pernah merasakan sentuhan daripada Tuhan? Dan bukankah sentuhan itu yang mengubah hidup kita? Ataukah perjumpaan kita oleh karena mujizat? Saya katakan mujizat itu sesuatu yang daripada Allah, bukan hal yang mustahil, ada. Tetapi ketika kita hanya membatasi Allah pada area mujizat saja, maka Allah akan terkurung di dalam pemikiran-pemikiran mujizat kita, konsep kita. Allah itu mujizat. Padahal Dia bisa berkarya melampaui apa yang kita pikirkan dengan berbagai macam cara. Dia bisa berkarya, saudara. Maka kalau perjumpaan kita terhadap Allah dalam konsep tataran mujizat saja, maka ketika kita tidak mendapatkan mujizat, maka kita akan menjadi kecewa terhadap Tuhan. Atau kemudian kita memaksakan mujizat itu dan menjadikan Tuhan untuk
mengikuti apa yang kita inginkan, yaitu mujizat. Dan jangan heran kalau kemudian ada hamba Tuhan pendeta yang meninggal didoakan supaya bangkit kembali, begitu saudara. Dan kalau input kita juga, perjumpaan kita dengan Allah itu adalah Allah yang center class itu, maka hidup kita itu tidak lepas daripada bagaimana pokoknya Allah mencukupkan, apa Allah akan memberikan. Iya, Allah mencukupkan, Allah memberikan, tetapi jangan kita kurung dengan konsep pemikiran Kristen roti, saudara. Nah, nanti konsepnya itu kan begitu. Orang hanya datang masuk ke gereja hanya untuk mendapatkan pemeliharaan, dan itu yang sekarang sedang terjadi. Dan apakah perjumpaan kita dengan Tuhan juga adalah perjumpaan yang sungguhnya perjumpaan pribadi, melewati satu pergumulan, melewati satu persoalan di mana kita bergulat dan kita mempertanyakan Tuhan, tidak apa-apa kita bertanya pada Tuhan. Karena nanti di sana Tuhan akan menjawab di dalam setiap persoalan-persoalan kita, dan di sanalah kita akan mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Dan orang-orang yang sedemikian inilah yang mengerti betul siapakah Tuhan mereka, siapakah Yesus yang mereka ikuti. Dan orang-orang yang semacam inilah yang menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa, bukan orang-orang Kristen biasa. Nah, oleh sebab itu, seberapa jauh kekristenan itu berdampak, itu tergantung bagaimana kita mengalami suatu perjumpaan dengan pergulatan yang benar dengan Tuhan. Apakah itu sudah terjadi? Saudara bisa mengevaluasinya, bisa merefleksikannya. Dan tidak ada sesuatu yang susah ketika kita betul-betul mencari Tuhan, bergulat bersama dengan Tuhan. Saudara akan mengalami sesuatu yang dimana Tuhan tunjukkan dan menyatakan kasih dan kuasanya atas hidup saudara. Jadi jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa menyerah sebagai orang Kristen. Tuhan akan hadir dan Tuhan akan tetap berbicara. Ada sesuatu di balik apa yang kita alami, dan di sanalah saudara akan menang untuk menyambut di mana Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat gereja dari segala abad dan tempat, kita akui iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita akan panjatkan doa syafaat kita bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas perjumpaan yang boleh terjadi di dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah
pertemuan ini bukan hanya sekedar satu aktivitas belaka, bukan hanya sebuah rutinitas dan kebiasaan, tetapi memang ketika kami hadir di tempat ini, kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Kami ingin melihat apakah yang menjadi keinginan Tuhan atas kehidupan kami. Kami ingin agar Tuhan selalu menyapa kami dan membaharui iman dan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih jikalau di dalam kesempatan ini Engkau telah berbicara. Biarlah kami menggumulkannya. Biarlah ketika pulang kami juga memperlakukan di dalam setiap apa yang kami jumpai, kami temui di dalam pemikiran-pemikiran, dan kami laksanakan juga di dalam perbuatan-perbuatan kami hari lepas hari terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan untuk berjalan dengan benar, untuk hidup dengan benar, dan memiliki passion yang benar juga. Dan semua hidup kami hanya terarah kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang sukar ketika kami bersama dengan Tuhan. Hidup kami akan diperbaharui, hidup kami akan diubahkan, dan kami dipelihara oleh kuasa dan kasih yang daripada Tuhan. Dalam kemurahan-Mu kami mohon. Dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena penderitaannya, sakitnya, bergumul dengan duka yang mereka alami oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, bergumul dengan persoalan-persoalan ekonomi yang begitu besar, yang seolah-olah kami tidak mampu untuk mengangkatnya, bergumul dengan relasi-relasi dan tanggung jawab yang ada pada diri kami, bagaimana hubungan kami di dalam keluarga dengan orang-orang yang kami kasihi, bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab kami, serta pelayanan kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Dan biarlah di dalam kesemuanya ini tidak membuat kami berputus asa, tetapi kami boleh menemukan Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan itu, hingga pada akhirnya kami diangkat oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melihat janji-janji dan berkat yang daripada Tuhan, di mana Tuhan memakai kami, memberkati kami untuk menjadi berkat bagi dunia. Karenanya biarlah Tuhan teguhkan hati kami masing-masing. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga ingin berdoa bagi gereja Tuhan di dalam tugas panggilannya, persekutuan kesaksian dan pelayanan. Kiranya gereja-Mu di tempat ini betul-betul dapat melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Eksistensinya betul-betul menjadi berkat bagi sesama. Dan kami berdoa bagi kepanitiaan Pentakosta di dalam setiap tugas-tugasnya. Kiranya Engkau kuatkan dan mampukan mereka. Kepanitiaan Jubileum yang dimana tahun ini kami berusia 50 tahun di dalam perjalanannya. Biarlah tema yang kami angkat sungguh-sungguh menjadi nyata, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah kesemuanya itu Tuhan tolong agar apapun yang kami upayakan melaksanakan sungguh-sungguh menunjukkan akan karya Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Dan biarlah di dalam kesemuanya ini pada akhirnya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Pada akhirnya kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ketika Tuhan sudah mengirimkan kepada kami orang-orang yang memiliki komitmen dan dedikasi untuk memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih atas orang-orang dan pemimpin-pemimpin yang begitu memperhatikan dan mempedulikan setiap masyarakat yang ada. Biarlah apa yang mereka lakukan dan kerjakan ya Tuhan sungguh-sungguh memberikan satu keberhasilan. Lindungi mereka, berikan kesehatan dan kekuatan
bagi para pemimpin kami mulai pada jajaran tingkat yang tertinggi hingga ke daerah. Biarlah dengan takut akan Tuhan, hati nurani yang mereka miliki, selalu mereka melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang menjadi cita-cita daripada bangsa dan negara kami, masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, semuanya itu boleh terwujud di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan juga kehidupan kami, istirahat kami pada hari yang Kau berikan bagi kami, hari perhentian yang dimana kami boleh menikmati segala apa yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh menyadari bahwa Tuhan hadir, Tuhan selalu menyapa kami lewat peristiwa-peristiwa hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut dan dengar doa sembahyang kami ini yang Tuhan ajarkan kepada kami. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kini tiba saatnya kita memberi persembahan kita. Nah, persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka persembahanmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Terpujilah Kau ya Allah, Bapa yang selalu setia menyertai dan memberkati umat-Mu. Dan umat-Mu di sini datang ke hadirat-Mu Bapa untuk memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami atas kasih dan penyertaan dan berkat yang Kau berikan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan-Mu dan bagi sesama kami, dan ajar kami juga mengorbankan tubuh kami Bapa untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat kita bangkit berdiri. Saudara, perjumpaan biasanya membawa satu pembaharuan, cara pandang yang baru. Oleh sebab itu, biarlah seusai daripada perjumpaan kita di tempat ini, hanya Kristuslah yang akan mewarnai segala pemikiran kita, karakter kita. Sehingga dengan demikian yang kita cari selalu hanya pribadi Kristus. Dulu ku mencari.
cari hanya kurnia. Ini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, ini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Rancanganku memberiku senang, kini hanya doa memberiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tak tentu, kini ku mendapat benteng yang teguh. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu hasrat diri ku ikuti terus, kini ku dibimbing sabda penebus. Dulu ku menuntut, tak mau menyerah, kini Tuhan saja ingin ku sembah. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.